Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kami mencoba untuk memberikan informasi terkait dengan dunia perunggasan yang sekarang lagi ada sedikit problem terkait dengan harga pakan dan terkait dengan harga telur, karena harga pakan itu akan berimbas pada harga telur yang mengakibatkan terjadinya harga menurun, daya beli masyarakat menurun, sehingga stok menjadi berlimpah, harganya turun, dan para peternak akan bingung kemana telurnya akan dijual, sehingga peternak akan cenderung merugi. Oke, kami di sini akan memberikan informasi. Informasi ini kami dapatkan dari peternak yang beternak ayam petelur. Kami mencoba untuk masuk ke sisi teknis, bagaimana harga pakan yang dulu dan harga telur yang dulu dengan harga pakan dan harga telur yang sekarang. Kira-kira bisa dicarikan solusi atau bisa dijelaskan kira-kira keuntungan daripada peternak itu berapa. Karena yang sering kita tidak tahu adalah kira-kira dalam satu ekor ayam itu menghabiskan berapa gram pakan, dan kalau dihargakan kira-kira dalam satu ekor berapa harga pakan yang kita keluarkan sehingga dia menghasilkan telur. Dan tidak semua ayam yang kita pelihara itu bertelur. Itu terkait dengan pakan yang berkualitas, kenyamanan daripada ayam tersebut. Karena kalau ayam itu stres, maka akan terganggu bertelurnya. Jadi biasanya dia 80%, 90%. Tapi kalau ayamnya dalam kondisi stres, maka dia akan menurun drastis persentasi bertelurnya. Nah, kita akan mulai mencoba menjelaskan di sini, menginformasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di, khususnya yang ada di Lombok Timur ya, bahwa kalau kita menggunakan harga lama terkait dengan harga pakan dan harga telur, maka kita akan mencoba ke belakang untuk melihat harga pakan. Di sini kita mendapatkan data bahwa harga konsentrat per kilo itu kita menggunakan harga lama itu sekitar 7.600. Kalau harga dedaknya itu per kilo itu 3.200, dan harga jagungnya itu sekitar 5.000. Kemudian kalau kita mau mencampur pakan, misalnya kalau kita mau pelihara sekitar 83 ekor, maka pakan yang dibutuhkan itu sekitar 10 kilo dengan perbandingan 3 kilo konsentrat, 2 kilo dedak, dan 5 kilo jagung dicampur dalam menjadi satu, menjadi 10 kilo, dan mampu memenuhi ayam sebanyak 83 ekor. Kalau kita jumlahkan dengan rupiah, maka 3 kilo konsentrat itu harganya 22.800. Kalau dia 2 kilo dedak itu 6.400, dan 5 kilo jagung 25.000. Total untuk yang dikeluarkan untuk 10 kilo pakan itu sekitar 54.200 untuk 83 ekor. Kira-kira kalau satu ekor berapa? Kalau untuk satu ekor
itu uang yang dikeluarkan oleh peternak itu sekitar 653 rupiah yang dikeluarkan oleh peternak untuk satu ekor dalam menghasilkan satu butir ayam. Nah, kemudian kalau kita memelihara misalnya sekitar 1000 ekor ayam, 1000 ekor ayam seperti yang tadi saya jelaskan itu tidak semuanya bertelur. Itu terkait dengan sistem pemeliharaan, kualitas pakan, tingkat stres daripada ayam. Maka dia bertelur itu ada yang 90%, ada yang 80%, ada yang 70%. Kalau 90% itu dia bisa bertahan sampai 2 bulan. Nah, kemudian dia akan turun menjadi 80%, 75%, dan ini tidak stagnan, dia bisa berubah, itu tergantung daripada manajemen pemeliharaan, tingkat stres dan pakannya itu. Nah, kita akan mencoba dengan berbagai prosentase. Nah, dimana kalau 1000 ekor dengan prosentasenya 90%, dengan harga telur yang lama sekitar 1.400 per butir atau 42.000 per tray. Dari satu tray itu isinya 30 butir. Itu kalau per butirnya itu 1.400. Nah, kalau dia bertelurnya 900 butir, kalau dihargakan per butir 1.400, maka jumlah uang yang dihasilkan adalah 1.260.000 rupiah yang 900 butir ya per hari kalau dia 90% bertelur. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk 1.000 ekor dengan harga per ekornya 653 rupiah menjadi 653.000 per hari. Berarti keuntungan kotornya per hari itu sekitar 607.000 rupiah. Nah, kalau dia per bulan itu sekitar 600 dikali 30 hari itu sekitar 18 juta per bulan. Nah, kemudian ini 90% ini dia hanya bisa bertahan sekitar 2 bulan. Nah, kemudian dia akan mulai menurun itu sekitar 80%. Itu dia bertahan sekitar 6 bulan. Nah, kalau dia 80%, maka ayam yang bertelur itu sekitar 800 butir. Dengan keuntungan per hari kalau kita hitung-hitung itu sekitar 467.000 ya, 467.000 per hari. Kalau dia per bulan itu sekitar 14 juta keuntungan daripada peternak per bulan. Nah, kalau dia 70%, nah dia keuntungannya per hari itu 327.000. Kalau dia per bulan itu sekitar 9.800.000 rupiah. Nah, inilah yang kalau yang pemeliharaan yang dulu itu memang keuntungannya cukup besar. Tapi kita lihat seiring waktu maka terjadi perubahan atau kenaikan harga daripada pakan, maka dia akan berimbas kepada sektor pemeliharaannya dan berimbas kepada nilai jual daripada telur, maka yang akan menurunkan turunnya harga telur disebabkan karena supply-nya atau ketersediaannya itu yang cukup besar ya, yang surplus. Kemudian kalau kita menggunakan harga yang sekarang terkait dengan pakannya. Jadi kalau harga sekarang, kalau kita lihat harga sekarang, ini data yang kita dapatkan dari peternak. Harga sekarang itu konsentrat itu sekitar 8.600. Itu harga yang kita peroleh, ini datanya dari peternak. Kemudian dedaknya itu 3.200, jagungnya 6.000. Nah, jadi
Ini data yang kita dapatkan sekali lagi dari peternak, di mana tetap tadi model pemeliharaannya dengan 10 kilo untuk 83 ekor, dia akan meningkat biaya pakannya, yaitu sekitar 62.200. Awalnya dia sekitar 54.200. Nah, sekarang dia meningkat menjadi 62.000 atau per ekornya. Yang dulu sebelum kenaikan harga pakan itu dia cuma Rp653 per ekor. Nah, sekarang dia naik menjadi Rp749 per ekor. Jadi di sana kenaikannya. Nah, kalau kita asumsikan dengan pemeliharaan 1.000 misalnya, dengan kalau sekarang harga telurnya itu sekitar 36.000 ya per tray, atau per butirnya sekitar 1.200. Ada yang lebih rendah dari itu harganya juga, tapi ini kita dapatkan data dari peternaknya. Nah, itu kalau dia persentase bertelurnya itu 90%, maka tinggal kita kalikan harga telurnya, kemudian biaya pakannya, itu kita dapatkan untuk per hari itu 90%, itu 331.000 itu per hari. Kalau per bulan itu sekitar 9.930.000. Nah, ini untuk kotornya. Apakah dia selamanya bertelur 90%? Tidak. Kalau dia bertelur 70% itu keuntungannya per hari itu 91.000. Kalau per bulan sekitar 2 juta rupiah keuntungannya per bulan kalau dia bertelur 70%. Nah, bagaimana kalau dia bertelur 60%? Nah, kalau dia bertelur 60%, maka peternak itu minus 29.000. Nah, belum dia membiayai pekerjaannya dan sebagainya, dia akan minus. Walaupun misalnya dia naik di atas 65%, itu dia berimbang misalnya, atau istilahnya pakpok, tapi kan dia harus mengeluarkan biaya untuk obat-obatan, untuk pekerja dan lain sebagainya, maka dia akan tetap minus juga di sana. Nah, idealnya dia harus bertelur 70%. 70% itu maka biaya pekerjanya sekitar 1 juta, maka dia akan mendapatkan keuntungan ya 1 juta atau di bawah 1 juta. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan terkait dengan teknisnya, itu terkait dengan pakan, kemudian telur, harga telur, dan ketersediaan. Jadi kalau harga pakan itu akan berimbas kepada harga telur dan ketersediaan, sehingga bisa kita lihat sekarang itu peternak, khususnya peternak ayam petelur, itu sudah mengalami permasalahan di situ. Nah, jadi kita terus melakukan upaya-upaya kepada peternak kita, bagaimana cara meningkatkan produksi telurnya, bagaimana membuat manajemen ayam petelur, manajemen pemeliharaan untuk mengurangi stresnya, sehingga dia tidak turun produksi telurnya. Nah, itu upaya-upaya itu terus kita lakukan. Dan kita, kalau misalnya kita kurangi kualitas telurnya, kita kurangi kualitas pakannya, mungkin kita kurangi konsentratnya, kemudian dedak jagungnya, maka itu tidak baik, maka dia akan berimbas kepada produksi telurnya. Kalau kita kurangi konsentratnya, misalnya kita kurangi, dedaknya kita kurangi, atau jagungnya kita kurangi, maka kualitas bertelurnya atau persentase bertelurnya akan menurun. Jadi itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini terkait dengan informasi tentang harga pakan, kemudian harga telur, kemudian keuntungan
yang didapatkan oleh peternak kita. Jadi ini sekali lagi data ini kami dapatkan dari peternak, dan data ini bisa fleksibel, bisa berubah-berubah. Cuma cenderung harga pakan masih dia naik, sehingga kita harapkan harga pakannya turun, sehingga nanti peternak bisa merasakan keuntungan dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh peternak kita, khususnya yang ada di Lombok Timur dan NTB pada umumnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan terkait informasi dan edukasi. Kita akan terus mendukung peternak-peternak lokal kita, bagaimana meningkatkan potensi lokal kita, produksi lokal kita, sehingga kesejahteraan bisa dihasilkan untuk masyarakat kita. Sekian mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.